Setelah Ummul Mukminin Khadijah wafat, Rasulullah menikahi seorang perempuan yang telah berusia lanjut. Dialah Saudah binti Zam'ah, seorang wanita Quraisy yang dicintai Aisyah radhiyallahu anha. Berikut ini kisah tentang beliau. Namanya adalah Saudah binti Zam'ah bin Qais bin Abdus Syams al-Qurasyiyah al-Amiriyah. Ibunya adalah Asis Syamus binti Qais bin Amr. Beliau adalah istri kedua Nabi Muhammad dan termasuk orang yang pertama-tama menyambut dakwah Islam yang dibawa Nabi. Tentu ini keutamaan yang sangat besar. Ummul Mukminin Saudah dilahirkan di Mekah dari keluarga keturunan Quraisy. Sebelum menikah dengan Rasulullah, suaminya adalah sepupu jauh Rasulullah, namanya Sukran bin Amr bin Abdus Syams radhiyallahu anhu. Ia adalah saudara dari sahabat Sahel, Suhail, Sulay dan Hatib radhiyallahu anhu. Dari pernikahan pertamanya, Saudah memiliki seorang anak laki-laki, namanya Abdullah. Ia bersama suaminya dan saudaranya Malik bin Zam'ah turut hijrah ke Habasyah pada hijrah yang kedua. Sekembalinya dari Habasyah ke Mekah, Sukran wafat. Peristiwa ini terjadi sebelum hijrah ke Madinah. Setelah sang suami wafat, Saudah hidup seorang diri di tengah keluarga suaminya yang masih musyrik. Ayahnya juga masih dalam kemusyrikan. Demikian juga saudaranya, Abdullah bin Zam'ah, juga masih berada di atas agama nenek moyang. Inilah keadaan Saudah sebelum dinikahi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Khadijah radhiyallahu anha menyisakan kesedihan yang mendalam di rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Terlebih wafat Khadijah hampir bersamaan dengan wafatnya sang paman Abu Talib. Dalam campur aduk suasana kesepian dan kesedihan, anak dan rumah yang kehilangan pengurusnya, para sahabat merasa sedih dan peduli dengan apa yang menimpa Nabi. Mereka mengirim Khawlah bin Hakim As-Salimah radhiyallahu anha, istri dari Utsman bin Maz'un, untuk menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Khawlah datang untuk memotivasi Nabi agar tertarik untuk menikah lagi. Khawlah radhiyallahu anha datang dan berkata kepada Nabi, "Hai Rasulullah, tidakkah Anda ingin menikah? Dengan siapa?" Balas Rasulullah, "Kalau Anda mau dengan seorang gadis, atau bisa juga dengan seorang janda," jawab Khawlah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Kalau dengan gadis siapakah dia, dan kalau janda siapa pula?" Khawlah menjawab, "Kalau gadis, dia adalah putri dari makhluk Allah yang paling Anda cintai, yaitu Aisyah. Kalau janda Saudah binti Zam'ah, ia telah beriman pada Anda dan mengikuti Anda." Rasulullah bersabda, "Sampaikanlah padanya dariku." Khawlah pun berangkat menuju Saudah. Ia berkata, "Betapa besar kebaikan dan keberkahan yang akan Allah anugerahkan kepadamu." "Apa itu?" tanya Saudah. "Rasulullah mengutusku untuk melamarmu," kata Khawlah. Saudah menanggapi, "Aduh, mari temui ayahku dan sampaikanlah kepadanya tentang hal ini." Perlu diketahui, ayah Saudah adalah Zam'ah bin Al-Aswad, salah seorang yang berjasa membebaskan Bani Hashim dari boikot Quraisy selama 3 tahun. Zam'ah adalah laki-laki yang sudah sangat tua, ia baru pulang karena tak mampu menuntaskan rangkaian manasik hajinya. Khawlah menemui Zam'ah, ia ucapkan salam sapa ala tradisi Arab. Karena Zam'ah bukanlah seorang muslim, Zam'ah berkata, "Siapa itu?" "Khawlah binti Hakim," jawabnya. "Apa keperluanmu?" tanya Zam'ah. "Aku diutus oleh Muhammad bin Abdullah untuk melamarkan Saudah untuknya," jawab Khawlah. "Orang yang sekufu dalam kemuliaan." "Apa jawaban temanmu Saudah?" tanya Zam'ah. "Ia senang dengan hal ini," jawabnya. "Panggil dia untuk menemuiku," pinta Zam'ah. Khawlah pun memanggilnya. Zam'ah berkata, "Hai putriku, ini adalah suatu kehormatan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib mengutus seseorang untuk melamarmu. Ia sekufu dalam kemuliaan. Apa kau mau aku menikahkanmu dengannya?" "Iya," jawab Saudah. "Panggillah dia ke sini," pinta Zam'ah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun datang, dan Zam'ah menikahkan putrinya dengan Rasulullah. Tidak lama, datanglah saudara Saudah, Abdu bin Zam'ah yang baru selesai menunaikan haji. Melihat saudarinya telah dinikahi Rasulullah, ia tabur debu di atas kepalanya sebagai tanda penyesalan. Di kemudian hari, setelah ia masuk Islam, ia berkata, "Demi umurmu, wahai Nabi, sungguh aku sangat bodoh sekali saat menaburkan debu di atas kepalaku, karena Rasulullah menikahi Saudah binti Zam'ah." Ummul Mukminin Saudah menjadi istri pertama Nabi setelah wafatnya Khadijah. Ada yang menyebutkan saat itu usianya sudah menginjak 55 tahun. Sementara Rasulullah sendiri baru berusia 50 tahun. Saat orang-orang Mekah mendengar kabar pernikahan ini, mereka keheranan. Karena Saudah bukanlah perempuan yang cantik dan berkedudukan, dan bukanlah wanita yang dapat diajak bersenang-senang karena sudah tua. Mereka yakin hal itu dilakukan Muhammad bin Abdullah untuk menyantuninya, membantunya, dan menjaga keislamannya. Terutama setelah suaminya wafat sepulangnya dari Habasyah. Mereka yakin pernikahan ini adalah bertujuan sosial. Dengan demikian, pernikahan Rasulullah dengan Saudah adalah sanggahan kepada mereka yang menuduh Rasulullah dengan tuduhan keji.
Seandainya benar apa yang mereka katakan, tentunya beliau akan memilih gadis muda setelah ditinggal istrinya. Ummul Mukminin Saudah binti Zamah memiliki banyak karakter mulia. Ia merupakan seorang wanita yang mudah memberi dan bersedekah. Umar bin Al-Khattab pernah memberinya sebuah wadah yang dipenuhi dirham. Saudah berkata, "Apa ini?" "Ini sejumlah dirham," jawab orang-orang. "Di sebuah wadah kurma," komentarnya. Kemudian ia bagi-bagikan uang itu kepada orang-orang miskin. Ummul Mukminin Aisyah sangat menyukainya karena ia rela memberikan jatah malam Rasulullah di rumahnya diberikan kepada Aisyah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ketika Saudah sudah tua, ia serahkan jatah menginap Rasulullah di rumahnya untuk Aisyah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku berikan hari giliranku bersamamu untuk Aisyah." Sehingga Rasulullah memberikan jatah 2 hari untuk Aisyah, hari gilirannya dan harinya Saudah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Tiada seorang wanita pun yang paling aku sukai agar aku memiliki sifat seperti dia, melebihi Saudah binti Zamah tatkala berusia senja." Saudah binti Zamah wafat pada bulan Syawal tahun ke-54 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman Baqi Madinah.